Kalau kita mencari pemimpin Indonesia ke depan, maka kita harus memilih pemimpin yang berkemampuan manuver di antara 190 negara dunia, terutama negara Sekutu Barat dan negara terikat dengan Yuan Tiongkok secara mumpuni. Kita semua tahu di dunia ini ada yang dikenal dengan nama G20 atau negara 20 besar ekonomi dunia, di mana Indonesia saat ini nomor 15 itu adalah negara-negara yang ekonominya terkuat. Di sisi lain, selain ekonomi, ada negara yang kekuatan militernya besar. Secara kekuatan geopolitik, ada dua negara besar yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Tiongkok dan Amerika. Kita sebut saja G2. Pemimpin ke depan harus pandai manuver di G2. Jangan miring ke salah satu yang akan membuat ekonomi bernegara Indonesia jadi tidak stabil karena akan jadi padang kurusetranya G2. Kita jadi medan perangnya kekuatan dua negara besar. Kita tidak akan bisa jadi negara berdaulat penuh. Harus cantik aja memainkannya. Mudah-mudahan paham itu calon pemimpin yang ada sekarang di etalase calon pemimpin di tahun 2024. Kita ke dalam negeri sekarang. Memang menjadi pemimpin di Indonesia, kita dipilih oleh 180 juta mata pilih nanti di tahun 2024. Mengambil hati 180 juta rakyat yang 65% tamatan SMP ke bawah dan tinggal di desa atau di rural area. Tidak heran para calon akan menari di 2024. Banyak yang menyederhanakan gayanya biar terlihat sejajar dengan pemilihnya tersebut. Menorakkan penampilannya dengan gaya host di TV swasta, saling samber nyablak bicaranya, buat garger kelucuan agar mendapat perhatian dan kesukaan. Tujuannya adalah supaya populer. Apapun cara dipakai, dipamerkan, dan dilakukan. Karena sekali lagi, yang ditarget adalah 65% penduduknya itu adalah tamatan SMP ke bawah. Jadi harus norak, harus kampungan. Populer sekali lagi di kalangan tamatan SMP ke bawah yang menjadi target mereka. Menurut pemikiran mereka, para calon dan para tim sesnya mereka adalah sang calon harus ngebodor, harus ngelawak dan sejenisnya, menjadikan dirinya seperti badut. Dan hebatnya, it works. Berhasil cara itu. Mereka jadi populer beneran. Urusan nanti tidak punya dana kampanye 9 triliun bukan masalah. Karena sudah populer, ya para oligar siap urun dana. Oligar pasti yang membiayai, walau nanti pas jabat 9 triliunnya harus dibalikin 10 kali lipat. Ora opo-opo, gampang itu. Akan dipermudah dengan kebijakan yang berpihak kepada para bohir atau para sponsor pemodal kemenangan untuk jadi presiden kemarin. Yang penting sekarang sohor dan jadi presiden. Wes ngonoto. Kita perjelas sekali lagi nih ya. Semua yang mau nyalonin jadi presiden, misinya satu, memenangkan hati rakyat agar populer. Ketika rating mereka naik, disinilah aslinya Indonesia Got President atau ajang pencari pesohornya para oligar itu dilakukan. Apa benar-benar untuk rakyat mereka itu, para calon yang bekerja nantinya? Ya enggak lah, balikin modalnya dulu para oligar dan sponsor, termasuk memberi jabatan tim sesnya dulu, serta bagi kue kepada para politikus partai di posisi basah di pemerintahannya agar modalnya pada balik dulu. Intinya, 3 lingkaran utama pejabat tertinggi adalah oligar, sponsor, partai, dan politikus. Terakhir adalah tim ses. Ini harus dibelah duren dulu. Rakyat kapan? Rakyat pakai buzzer aja nantinya dimbung-bung berita positif pejabat nantinya, itu aja udah seneng rakyatnya. Rakyat itu sungguhnya autopilot. Jadi pejabatnya tuh gampang, mikiri politik aja, mikiri berita positif yang pakai buzzer aja, selesai masalahnya. Di sini kita di tahun 2024 kita harusnya mulai sadar. Kita harus membangun kesadaran bernegara bahwa kita harus memilih pemimpin yang tidak ada unsur oligarkinya, mengerti manuver luar negeri dan punya konsep memakmurkan rakyat secepat mungkin, lalu membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 dengan GDP per kapita naik 5 kali lipat dari sekarang menjadi di atas $20.000 GDP per kapitanya. Coba kita review 2 presiden terakhir, karena 2 presiden terakhir dipilih langsung sistemnya. Lihat bagaimana kerja sistem perpolitikan 2 bentuk pemerintahan terakhir. Sangat populis kebijakannya, bukan untuk benefit rakyat tetapi hanya membuat etalase biar terlihat bekerja. GDP per kapita nggak naik selama 7 tahun, nggak kerasa buat rakyat. Di mantannya dulu dia beruntung karena harga komoditi naik di tahun akhir jabatan dia di 2010-2013, jadi terlihat menaikkan pendapatan, padahal dapatnya windfall, dapatnya durian runtuh. Jujur, bukan dari kebijakannya. Intinya ke depan harus berubah 180 derajat. Sayangnya para calon yang di etalase mengacu pada gaya 3 pemerintahan terakhir yang populerisme, pro investasi asing, termasuk FDI dan hutang negara karena APBN selalu minus. Jujur, heran deh di kalangan masyarakat hanya mengutak-atik 10 nama di etalase para calon 2024 tanpa satu pun melihat kualifikasi mereka untuk punya konsep bernegara agar Indonesia menjadi negara superpower di 2045. Ayo, rincikan grand plan-nya. Ada nggak? Pengen tahu kita?
Kita bicara politik luar negeri sekarang. Diplomasi luar negeri itu penting untuk memberi efek Indonesia, negara besar. Indonesia pemimpin G20 itu salah satu manuver yang benar. Sirkuit motor Mandalika misalnya, itu oke banget. Kalau perlu kita perbanyak lagi. Indonesia tuan rumah World Cup 2032 misalnya. Indonesia memiliki bursa tanah jarang. Indonesia memiliki bursa ikan laut dan puluhan gerakan untuk mempromosikan dan jurus mendominasi bertaraf internasional harus diprogramkan dan dibuat. Baik, kita membahas perpolitikan dunia lebih dalam lagi dengan beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Mungkinkah Taiwan dianeksasi atau diambil oleh Tiongkok di tahun ini? Atau apa efek digitalisasi currency atau cryptocurrency itu? Atau apa efek kekuasaan di tangan Kamala Harris di Amerika saat ini? Kita detailkan sekali lagi tentang Amerika dulu, baru Tiongkok, baru kita buat langkah praktisnya untuk Indonesia. Ingat peristiwa Lewinsky dengan Bill Clinton. Kalau lupa atau tidak tahu ya baca Wikipedia aja dulu deh. Intinya Bill Clinton di-impeach. Pencopotan jabatan Bill Clinton itu gagal, tapi kekuasaan Bill Clinton dicopot. Clinton tetap presiden namun semua administratif White House ada di Al Gore, wakil presiden yang men-sign semua tugas-tugas negara. Biden saat ini sama. Secara administratif Kamala Harris yang sign. Apa Biden di-impeach? Bukan. Kali ini beda lagi. Yang mau diserang adalah Kamalanya. Makanya dinaikkan jabatannya karena di Amerika tidak ada meng-impeach wakil presiden. Yang ada meng-impeach presiden. Jadi Kamala Harris dinaikkan itu tujuannya adalah Anda sendiri yang tahu jawabannya. Jadi bisa dikatakan sampai akhir jabatan 2024 nanti, presiden dan wakil presiden Amerika akan mandul. Goyangan politik dalam negeri Amerika saat ini adalah terburuk dalam sejarah Amerika yang akan panjang dan berdampak sistemik. Kamala Harris saat ini jadi bulan-bulanannya politik di Amerika. Dia itu sangat bodoh, bisa dikatakan begitu, untuk layak jadi wakil presiden Amerika. Sangat bodoh, makanya harus dibuang atau dikucilkan kekuatannya. Itu pendapat banyak politikus di Amerika. Amerika lagi mau membuang Kamala Harris. Bayangkan, dia dijulukin Kekling Harris. Karena kalau terpojok dia cekikikan ketawa-ketawa nggak jelas gitu. Ampun dah, hal ini harusnya jadi peluang Indonesia nyalip di tikungan. Amerika lagi fokus ke dalam negeri. Di sisi lain, di Tiongkok. Video-video sebelum ini, Bosman menginfokan ada krisis di dalam negeri di Tiongkok. Masalah harga pangan naik, krisis energi di Tiongkok kekurangan supply, bencana banjir di mana-mana, masalah keuangan sistemik Evergrande yang 7.000 triliun, dan manuver lawan politik Xi Jinping mulai bereaksi. Xi Jinping ini jangan-jangan sudah lemdak saat ini. Lemdak atau bebek lumpuh adalah istilah politik di mana istilah ini muncul bagi seorang pemimpin yang lama. Bisa kepala negara yang sudah di masa akhir jabatannya, di mana calon penggantinya sudah ada, tinggal dilantik. Keputusan dan posisinya sudah kosong. Tidak ada lagi yang nurut dengan dirinya, termasuk staf khususnya. Hanya secara kemanusiaan saja, bukan secara jabatan dia dituruti. Kamala Harris ini sudah lemdak. Walau masih di Gedung Putih, dia sedang menunggu di-impeach. Xi Jinping jangan-jangan juga begitu. Kita sudah menginfokan bahwa Xi Jinping mengganti semua petinggi angkatan darat dan menangkap beberapa petinggi angkatan darat tersebut. Dunia intelijen dunia menduga akan ada kudeta oleh militer di Tiongkok namun berhasil digagalkan. Lalu konglomerat KW2 banyak yang meninggalkan Tiongkok pindah ke Singapura, Hong Kong, dan Amerika. Ada lebih 1.000 keluarga konglomerat Tiongkok KW2 pindah ke Singapura saat ini. Anda sahabat kalau mau membeli Rolls Royce tidak akan tersedia, harus inden sampai 2 tahun karena semua dipesan konglo-konglo KW2 Tiongkok yang pindah ke Singapura. Mengapa mereka pindah? Mereka tertekan dengan kebijakan Xi Jinping. Secara politik, mentornya Xi Jinping yaitu Jiang Zemin dan rival beratnya Xi Jinping yaitu kelompok Hu Jintao mulai kasak-kusuk manuver di Politbiro PKC Partai Komunis Cina. Jadi kalau kita sederhanakan, ada 2 kelompok ekonomi besar di Tiongkok. BUMN Tiongkok kaki tangan organiknya PKC di bawah kendali Xi Jinping dan kelompok pro Jiang Zemin swasta KW2 dan KW3-nya Tiongkok. Alibaba, Jack Ma adalah bagian dari Jiang Zemin, bagian dari Hu Jintao yang disikat sama Xi Jinping. Terdiam kawan kita itu sekarang. Kasian ya, istri Jack Ma saat ini beli 2 kapling di Marina Singapura dan mulai membangun rumah senilai $70 juta di sana. Larilah kawan kita itu satu ke Singapura juga. Goncang ini Tiongkok di dalam negerinya. Karena itu dialihkan isu dalam negerinya dengan akan menyerbu Taiwan. Jujur, kita dapat simpulkan, tidak akan diserang itu Taiwan. Ini hanya lip service propaganda Tiongkok. Kita Indonesia bagaimana? Sini, kasih new mind, kita susul keduanya Tiongkok dan Amerika itu.